Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga atau buffer. Buffer ya, bukan baper. Larutan penyangga itu merupakan suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti karena penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun pengenceran. Nah, hal yang harus kita ketahui dari larutan penyangga atau buffer adalah yang pertama, fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga ini banyak sekali fungsinya. Yang pertama itu dalam analis kimia, biokimia, dan mikrobiologi, kemudian ada bidang industri, fotografi, elektroplating, penyamakan kulit, sintesis warna, sintesis obat-obatan, penanganan limbah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Itu yang pertama, dalam mempertahankan pH normalnya darah itu 7,4, tidak boleh kurang dari 7 maupun lebih dari 7,8. Maka pH darah harus dipertahankan dengan adanya larutan penyangga karbonat bikarbonat yaitu H2CO3 dengan pasangannya HCO3-. Yang kedua, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga yaitu dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat yaitu H2PO4- dengan pasangannya HPO4-2-. Silahkan dibaca kembali, kemudian diringkas. Maaf, maksudnya disalin ya anak-anak. Ini adalah pembelajaran online pertama kita. Walaupun tidak masuk sekolah, kita harus tetap belajar. Oke. Sudah selesai. Oke, bisa kita lanjut. Kemudian di sini ada komponen larutan penyangga. Yang pertama, jenis larutan penyangga adalah larutan penyangga asam. Komponennya di sini ada asam lemah atau Ha. A ini bisa diganti apa saja. Masih ingat ya, asam itu harus ada H. Kemudian dengan pasangannya yaitu basa konjugasinya, berarti di sini harus ada komponen dari asam lemahnya. Kemudian cara pembuatannya ada dua. Yang pertama, mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya atau La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Cara yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah dengan basa kuat, di mana jumlah mol asam lemah itu harus lebih besar dengan jumlah mol basa kuat. Atau campuran ini dengan asam lemah berlebih. Contoh, pasangan larutan penyangga yaitu CH3COOH dengan CH3COO-. Yang kedua itu ada larutan penyangga basa. Komponennya yaitu basa lemah atau B dengan asam, maaf ya salah tulis ini, asam konjugasinya atau BH+. Cara pembuatannya juga ada dua. Yang pertama, mencampurkan basa lemah atau B tadi dengan garam asam konjugasinya BHX, di mana BHX ini nanti dapat terionisasi dengan menghasilkan ion BH+. Yang kedua, mencampurkan basa lemah atau B dengan asam kuat, di mana jumlah mol basa lemah itu harus lebih besar daripada jumlah mol asam kuat. Sama seperti penyangga asam tadi, ya, di mana komponen dari basa lemah ini harus berlebih jumlah molnya. Contoh larutan penyangga basa yaitu pasangan antara NH3 dan NH4+. NH3 di sini berfungsi sebagai
basa lemahnya, kemudian NH4+-nya di sini itu sebagai asam konjugasinya. Silahkan ditulis anak-anak. Oke, sudah. Kita ke materi selanjutnya. Oke. Yang materi selanjutnya di sini ada pH larutan penyangga. Tadi kita sudah tahu ya, larutan penyangga ada dua, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam, di sini ada rumusnya H+ sama dengan Ka dikali A per G, di mana Ka ini tetapan ionisasi asam, A adalah konsentrasi asam lemah, G adalah konsentrasi basa konjugasi. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Larutan penyangga basa itu kita tahu ya, kalau basa itu komponennya adalah OH-. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa, B itu adalah konsentrasi basa lemah, G itu adalah konsentrasi asam konjugasi, di mana POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-, pH itu sama dengan 14 dikurang POH. Silahkan dicatat. Segitu penjelasan dari Ibu. Mungkin kalian butuh waktu untuk mencatat, silahkan dicatat. Setelah ini ada contoh soalnya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal. Manakah campuran di bawah ini yang merupakan larutan penyangga, dan sebutkan komponennya. Yang pertama ada NaOH dan HCl. NaOH di sini masih ingat NaOH sebagai asam apa basa? Oke, basa ya. NaOH adalah basa kuat. Sedangkan HCl di sini adalah asam kuat. Masih ingat tadi komponen dari penyangga harus ada apa? Asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Sedangkan di sini basa kuat dan asam kuat. Berarti ini ada larutan yang campuran yang pertama bukan penyangga. Yang nomor 2. Di sini ada NH4Cl dan NH3. NH4Cl di sini asam, basa atau garam? Ya. Yeah. NH4Cl di sini adalah garam. NH3 di sini adalah basa lemah. Basa lemah dan garamnya. Ini berarti penyangga basa. Komponennya apa saja? Komponennya di sini basa lemahnya NH3, kemudian garamnya itu berarti asam konjugasinya adalah si NH4+. Loh, kok bukan NH4Cl, Bu? Karena NH4Cl itu kan garam. Ya, asam konjugasi adalah garam yang kehilangan ion negatif. Oke, sekarang yang ketiga.
H2CO3 dan NaHCO3. H2CO3 dan NaHCO3. Ini sebagai asam lemah, ini garamnya. Asam lemah dan garamnya. Atau kalau bingung, Bu, basa lemahnya NH3, asam konjugasinya kembarannya. NH3 kembarnya sama NH4 atau dengan Cl. Ya. Asam lemah dan garamnya, oh berarti ini penyangga asam. Penyangga asam. Komponennya ada siapa aja? Komponennya di sini ada asam lemahnya adalah H2CO3. Kemudian basa konjugasinya itu siapa yang mirip? Na atau HCO3? Ya. HCO3-. Yang terakhir CH3COONA dan CH3COOH. Ini garamnya. Kemudian ini adalah asam lemahnya. Penyangga asam. Komponennya siapa aja? Komponennya di sini ada asam lemahnya itu CH3COOH, kemudian basa konjugasinya ada CH3COO-. Coba sekarang diperhatikan. Setiap komponen ini mirip ya, NH3, NH4+, H2CO3, HCO3-. CH3COOH, CH3COO-. Oke, jadi komponen penyangga itu cari saja yang mirip dengan basa lemahnya atau asam lemahnya. Oke, nomor 1 selesai. Sekarang kita bahas nomor 2. Jika 100 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 molar dengan Kb sama dengan 10⁻⁵, maka pH larutan yang terjadi adalah, diketahui volume HCl sama dengan 100 ml, molar HCl sama dengan 0,1 molar, dicampur dengan siapa? NH3. Volume NH3 sama dengan 50 ml. Kemudian molar dari NH3 sama dengan 0,3 molar, di mana Kb dari NH3 itu sama dengan 10⁻⁵. HCl asam kuat, NH3 basa lemah. Ini kita cari molnya dulu masing-masing ya. Mol HCl sama dengan M dikali V. M-nya 0,1, volumenya 100, berarti 10 milimol. Kemudian mol dari NH3, M dikali V. M-nya 0,3, V-nya 50, berarti berapa? Ya, 15 milimol. Yang ditanya adalah pH. Jawab. Kita buat dulu persamaan reaksinya. HCl bereaksi dengan NH3, maka jadinya NH4Cl. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Mula-mula bereaksi, sisa
Mula-mula HCl di sini ada 10. Kemudian NH3 ada 15 milimol. Ini belum ada mula-mulanya. Koefisien sudah setara. 10 sama 15 lebih kecil yang mana? Ya, 10. Yang lebih kecil itulah yang bereaksi, yang habis bereaksi. Jadi di sini min 10 milimol, sebelah kiri itu min 10 milimol. Yang sebelah kanan itu plus 10 milimol. Kok semuanya 10 milimol? Iya, karena koefisiennya 1 semua. Ini habis, kemudian ini tersisa 5 milimol. Di sini ada 10 milimol. Nah, ini tadi asam kuat, ini basa, lemah, dan ini garam. Karena yang tersisa adalah basa, lemah, dan garamnya, ini disebut penyangga. Karena basa, lemah, dan garamnya berarti penyangga basa. Kalau penyangga basa berarti kita pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan KB dikali B per G. B adalah konsentrasi basa lemah. Berarti ini ya konsentrasi. Berarti kalau konsentrasi KB-nya tadi berapa? 10 pangkat min 5. Konsentrasi berarti mol per volume. Berarti ini mol NH3 per volume. Volume total ya. Oh, karena volume totalnya sama, bisa kita coret nanti. Oke, kita tulis aja dulu. Mol NH4+, ingat pasangannya kan NH4+ ya, per volume total, volumenya kan sama total, jadi bisa kita coret, jadi sama aja ini rumusnya. Jadi 10 pangkat min 5 dikali 5 dibagi 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. OH-nya ya, OH-nya 10 pangkat min 6. Oke, kalau OH- 10 pangkat min 6, maka POH-nya adalah 6 min log 5. Min log 5. Kalau pOH-nya 6 min log 5 berarti kita pindah ke sini ya. pH sama dengan 14 dikurang 6 min log 5 sama dengan 14 dikurang 6 ditambah log 5, berarti 14 kurang 6 8 plus log 5. Ini pH-nya. Selesai. Oke, silahkan disalin, dipahamin, dimengerti. Setelah itu kalian ibu kasih soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.